Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang implementasi dari rancangan IAD yang sudah kami buat tentang database hotel. Nah, hotel yang kami pilih di sini adalah hotel yang memiliki banyak cabang di berbagai kota, yaitu Ibis Hotels. Sebelum mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Next. Di sini ada saya sendiri, Nibra Saleh Mubita, dan teman saya Ayah Sasawa dan Kaila Mutiara Soleha. Selanjutnya, topik pembahasan kami di sini ada yang pertama adalah masuk ke MySQL, menjelaskan tentang database sistem hotel, terus ada pembuatan tabel database. Tabelnya itu ada 8 entitas, yaitu ada pelanggan, reservasi, pembayaran, hotel, kamar, pelayanan, fasilitas, dan pegawai. Lalu yang terakhir ada menjelaskan tentang query perintah. Perintahnya yaitu ada join, group, filter, view, dan subqueries. Lalu di sini kami juga menambahkan beberapa query tambahan yaitu ada update, delete, dan order by. Next. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Kaila Mutiara. Oke, sebelum membuat database, kita masuk dulu ke server MySQL dengan sintak MySQL min-root min-p. Selanjutnya yaitu membuat database-nya yaitu dengan sintak create database system hotel dan menggunakan database tersebut dengan sintak use system hotel. Next. Oke, selanjutnya di sini ada membuat tabel pelanggan dengan sintaks create tabel pelanggan, kemudian kolomnya yaitu nomor identitas dengan tipe data integer dapat diisi dengan 16 digit, kemudian nomor identitas ini termasuk ke dalam primary key. Selanjutnya yaitu ada nama pelanggan dengan tipe data varchar, dan selanjutnya ada nomor telepon dengan tipe data varchar, dan terakhir ada email dengan tipe data varchar. Next. Oke, di sebelah kiri ini yaitu ada sintaks untuk memasuki data pelanggan ke dalam tabel pelanggan. Dengan sintaks insert into pelanggan, kemudian kolom yang akan diisi yaitu nomor identitas, kemudian nama pelanggan, nomor telepon, dan terakhir email. Selanjutnya itu values, dan selanjutnya yaitu data-data yang akan diisi ke dalam tabel pelanggan. Sedangkan di sebelah kanan yaitu ada tampilan select menampilkan tabel pelanggan yang telah diisi oleh data pelanggan. Next. Oke, di sini ada tabel reservasi ya, membuat tabel reservasi dengan sintaks create tabel reservasi, kemudian kolomnya itu ada ID reservasi dengan tipe data varchar, kemudian ada ID reservasi ini termasuk ke dalam primary key. Selanjutnya yaitu ada kolom nomor identitas dengan tipe data integer, kemudian ID kamar dengan tipe data integer, kemudian check-in data, kemudian check-in date, check-out date dengan tipe data date. Selanjutnya itu ada jumlah dewasa, jumlah anak dengan tipe integer, kemudian ada total harga dengan tipe data desimal dengan total 10. Total angka itu 10, kemudian 2 itu total angka di belakang koma. Selanjutnya ada foreign key, nomor identitas di tabel reservasi itu berhubungan langsung dengan nomor identitas di tabel pelanggan. Kemudian ID kamar juga berhubungan langsung dengan ID kamar di tabel kamar. Next. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang join. Nah, inner join ini adalah salah satu tipe join yang kami digunakan pada database hotel ini. Nah, inner join itu adalah join dalam SQL yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih tabel berdasarkan kolom yang memiliki nilai yang sama. Nah, inner join hanya akan mengembalikan baris yang cocok di kedua tabel. Jika tidak ada kecocokan, data dari baris tersebut tidak akan ditampilkan dari hasil query. Nah, contoh misalnya tabel A itu ada 1, 2, 3. Tabel B itu ada 1, 2, 4. Nah, yang hasil dari inner join ini adalah 1 dan 2. Karena 3 dan 4
itu tidak memiliki kecocokan. Next. Nah, implementasi pada database hotel ini, InnerJoin digunakan untuk mendapatkan informasi pelanggan beserta tanggal check-in dan tipe kamar yang dipesan. Nah, menggunakan InnerJoin karena hanya mengambil data yang relevan dari ketiga tabel, yaitu tabel pelanggan, reservasi, dan kamar. Nah, sintaksnya itu ada select, nama pelanggan dari tabel pelanggan, terus ada check-in date dari tabel reservasi. Nah, di sini check-in date-nya digabungkan dengan S atau alias menjadi tanggal reservasi. Terus ada tipe kamar dari tabel kamar. Lalu di sini ada from reservasi R. Lalu ada inner join pelanggan dalam nomor identitas pada tabel reservasi sama dengan nomor identitas tabel pelanggan. Nah, di sini inner join-nya 2 karena di sini menggabungkan 3 tabel. Lalu di sini ada inner join lagi, inner join kamar dengan ID kamar reservasi sama dengan ID kamar. Next. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dari perintah query, yaitu group by. Jadi group by ini semacam mengelompokkan atau menggabungkan dari hasil query dia berdasarkan nilai atau kategorinya. Di sini saya akan menjelaskan implementasinya lebih lanjut ya. Jadi contoh pertama yaitu ada query group by ini yang bertujuan untuk mengelompokkan data dan menghitung agregatnya, karena nampak ini ada select dengan sum, yang sum itu adalah agregatnya berdasarkan kelompoknya tersebut. Jadi dalam contoh ini query tersebut mengelompokkan data reservasi berdasarkan tipe kamar, kemudian menghitung total harga untuk setiap tipe kamarnya. Saya akan menjelaskan beberapa query-nya. Itu yang pertama ada select dengan ke tipe kamar, yang dimana ini merupakan select itu adalah memilih kolom tipe kamar ke tipe kamar itu yaitu kolom tipe kamar dari tabel kamar untuk dijadikan dasar pengelompokannya. Nah, lalu ada sum dengan R titik total harga as total harga kamar. Ini maksudnya itu menghitung jumlah total dari kolom total harga dalam tabel reservasi untuk setiap kelompok tipe kamar. Jadi hasil perhitungannya ini diberi alias total harga kamar. Jadi as total harga kamar itu aliasnya. Lalu ada from reservasi, lalu ada join kamar dengan K on K titik ID kamar sama dengan R ID kamar. Oke, selanjutnya di sini ada filter, di mana filter ini untuk menyaring data sehingga hanya menampilkan data sesuai dengan kondisi. Filter ini biasanya pakai klausa having atau where. Next. Oke, di sini ada contohnya, yaitu untuk memfilter tabel data reservasi dengan kondisi tanggal check-in yaitu pada tanggal 8 bulan 10 atau total harga lebih besar dari 1 juta. Di sini sintaksnya yaitu select from reservasi where kondisi check-in date sama dengan 2024 bulan 10 tanggal 8 atau total harga lebih besar dari 1 juta. Oke, selanjutnya di sini ada view. View ini merupakan data sementara. Kemudian di sini dia itu tidak menyimpan data di dalam database. Next. Oke, view ini contoh dari view. Di sini ada view daftar pegawai. Yang pertama ini sintaks membuatnya yaitu create view daftar pegawai as select. Kolom yang akan ditampilkan di daftar pegawai tersebut yaitu ada P titik nama pegawai, dengan P adalah inisial dari pegawai, kemudian P titik jabatan, dan terakhir itu ada H titik nama hotel, dengan H adalah inisial dari hotel.
from, datanya itu dari pegawai, tabel pegawai, kemudian join tabel hotel, di mana on si ID hotel pada tabel hotel itu sama dengan ID hotel pada tabel pegawai. Nah, setelah kita membuat sintaks view, kemudian kita bisa menampilkan view tersebut dengan sintaks select from daftar pegawai. Query ini adalah query yang berada di dalam query utama. Jadi dalam kasus ini, subquery ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata total harga yang kemudian digunakan sebagai acuan untuk menyaring data pada query utama. Nah, jadi dalam query ini bertujuan untuk mencari semua kamar dalam database hotel yang memiliki harga lebih tinggi dari rata-rata harga semua kamar. Nah, jadi dalam sintaksnya itu ada select k.id kamar, k.titik harga. Jadi ini kita akan memilih kolom ID kamar dan harganya itu dari tabel kamar. Jadi bukannya itu sebagai nama kolom atau alias dari tabel kamarnya itu. Ini terus ada from kamar, lalu ada where k.titik harga besar dari select efrek harga from kamar. Ini maksudnya adalah bagian dari penting dari query-nya itu bagian where ini digunakan untuk menyaring data berdasarkan kondisi tertentu. Jadi k.titik harga besar ini maksudnya bagian ini membandingkan harga setiap kamar dengan nilai tertentu. Lalu select average harga from kamar ini, jadi maksudnya ini menghitung rata-rata harga dari semua kamar dalam tabel kamar. Jadi hasil perhitungan rata-rata ini kemudian akan dibandingkan dengan harga setiap kamarnya. Nah, lalu ini yang dari kita nampak di hasil tabel hasilnya itu, yaitu hasil query-nya adalah daftar kamar dengan ID kamar dan harga lebih tinggi dari rata-rata harga semua kamar. Jadi setiap baris dalam hasil ini mewakili satu kamar yang memenuhi kriteria tersebut. Selanjutnya yaitu query perintah order by, yaitu untuk mengurutkan data reservasi berdasarkan tanggal check-in yang akan kami implementasikan. Lalu ini adalah query yang bertujuan untuk mengurutkan data reservasi berdasarkan tanggal check-in. Jadi dari data yang terlama hingga yang terbaru. Jadi dari sini kita lihat dari sintaksnya masih sama dengan sebelumnya, itu ini select ini untuk memilih kolom nama pelanggan dari tabel pelanggan dan kolom check-in date ini dari tabel reservasi. Lalu ada from reservasi juga, lalu ada join pelanggan, ini juga hampir sama. Kemudian itu menggabungkan tabel reservasi dengan tabel pelanggan berdasarkan kolom nomor identitas. Lalu ada order by query berdasarkan kolom check-in date dari tabel reservasi. Selanjutnya yaitu ada query perintah yaitu update. Jadi update ini untuk mengubah data yang sudah ada dalam sebuah tabel dalam database. Jadi kita ingin mengubahnya. Jadi dalam konteks ini dapat memperbarui nilai dari satu atau lebih kolom pada baris tertentu dalam sebuah tabel. Jadi dalam implementasinya, jadi kita nampak di sini ada sebuah tabel pelanggan yang mana kita ingin mengganti datanya. Itu ada nomor teleponnya yang ingin kita ganti. Lalu yang perintah query yang terakhir itu ada delete. Jadi delete ini seperti yang kita tahu untuk menghapus data dari sebuah tabel dalam database. Dari saya akan memberikan contoh implementasinya, yaitu di sini ada tabel pegawai. Nah, jadi ini ada query implementasinya dalam query delete ini untuk menghapus data pegawai. Oke, jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya jika ada kesalahan atau salah ucap kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.